Hai guys, Rizwan di sini. Di video kali ini saya akan merekomendasikan sebuah CCTV SPC, yang mana CCTV SPC ini tergolong CCTV yang bagus dan murah dan sudah dibekali dengan fitur two-way audio dan dia sudah support dengan infrared, lensa sekitar jarak pandainya 10 meter. Tapi seperti biasa, untuk memulai videonya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung aja subscribe channel ini, karena channel ini kita akan membahas seputar dunia sport, gadget, elektronik, dan multimedia yang pastinya akan menambah ilmu yang bermanfaat, terutama buat kalian yang menonton video ini. Oke, langsung aja kita unboxing terlebih dahulu apa aja yang terdapat di dalam paket pembelian CCTV SPC-nya. Oke, langsung aja kita buka covernya yang ada di sini, lalu kita tarik. Nah, ini plastik yang melapisi dari segi packaging CCTV SPC-nya agar CCTV SPC ini tahan dari benturan. Di dalam paket pembeliannya terdapat SPC itu sendiri tentunya. Dan kalau kalian perhatikan di sini terdapat mika ya, melindungi dari segi SPC-nya atau yang ada di dalam paket pembelian CCTV SPC-nya ini. Nah, CCTV ini tergolong yang baby cam ya. Cuman dia smart home, jadi tidak banyak memakai kabel, cuma memakai kabel micro USB aja. Nah, ini seperti ini ya, kabelnya micro USB sebelumnya, karena saya sudah memakainya sekitar 5 tahunan ya guys, karena saya termasuk installer. Dan di dalam paket pembeliannya terdapat ini ya guys, kabel dan speaker, setelah itu adapter dan buku panduan, setelah itu kartu garansi ya guys, kayak gini. Ini buku panduannya, D-nya guys, dan surek-nya. Dan ini tidak usah kita pakai, kita singkirkan terlebih dahulu, karena nanti kalau kalian sudah melihat video ini, semuanya akan kalian dapatkan di sini ilmunya ya guys. Oke, langsung aja kita taruh sini dulu yang tidak dipakai, dan kita bahas untuk kabelnya terlebih dahulu. Kabelnya di sini sudah memakai kabel micro USB. Nah, menurut saya sih tidak jadi masalah kalau kabel micro USB ini, cuma lebih baik pakai kabel Type-C ya, karena di rumah saya ini kebanyakan sudah memakai kabel Type-C. Moga-moga kedepannya SPC ini berinovasi. Kita taruh kabelnya dulu di sini karena tidak dipakai, dan CCTV SPC ini memakai daya sekitar 5 volt 1,5 ampere. Baik, kemudian kita taruh dulu sini. Perkenalkan, ini adalah CCTV SPC-nya. Baik, kita bahas bagian depan CCTV SPC Super Series-nya ini terlebih dahulu ya guys. Dan saya pastikan yang tengah-tengah ini adalah lensa dari CCTV SPC Super Series-nya. CCTV SPC Super Series ini mempunyai resolusi HD 720p dan CCTV ini mempunyai ukuran lensa 3,6 mm. Di atas lensa CCTV SPC Super Series ini terdapat sensor gelap yang berfungsi untuk menghidupkan infrared, sehingga kamera CCTV SPC Super Series ini akan tetap bisa menampilkan gambar atau video dalam keadaan gelap. Dan di bawah lensa CCTV SPC Super Series ini ada lubang mikrofon kecil yang berfungsi untuk mendengarkan suara yang berada di ruangan yang terpantau CCTV SPC Super Series ini. Baik, kemudian lanjut di bagian bawah lensa CCTV SPC Super Series-nya. Terdapat tombol reset untuk mengaktifkan CCTV SPC Super Series ini agar terkoneksikan ke smartphone kalian. Dari sampingnya terdapat lubang micro SD yang CCTV ini mengklaim support dengan MMC 128 GB. Kemudian di belakang CCTV SPC Super Series ini terdapat lubang audio yang berfungsi untuk menyampaikan suara dari jarak jauh. Kemudian di bawahnya terdapat lubang micro USB yang berfungsi untuk menyalakan CCTV SPC Super Series-nya. Kita bahas CCTV SPC Super Series ini secara desain dulu ya guys, karena CCTV SPC Super Series ini saya pribadi suka banget, karena sekilas saya melihat CCTV SPC Super Series ini seperti Doraemon. Dan di bagian bawah frame-nya ini juga bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan 180 derajat, ke atas dan ke bawah 90 derajat. Kemudian di bagian bawah juga terdapat lubang untuk meletakkan bracket untuk menempatkan CCTV agar CCTV SPC Super Series ini bisa digantung di tembok. Karena setiap individu itu seleranya berbeda-beda ya guys. Ada yang peletakannya suka digantung atau cuma ditaruh di atas meja, kulkas, atau lemari. Terserah kalian masing-masing. Kalau saya sih suka ditaruh di atas meja karena saya juga tidak suka yang ribet-ribet. Kalau kalian perhatikan di bagian belakang CCTV SPC Super Series ini cukup simpel ya guys, karena cuma ada lubang-lubang kecil dan slot untuk kabel micro USB. CCTV SPC Super Series ini ukurannya nggak terlalu besar banget sebagai perbandingan. Solasi plastik gede yang biasanya untuk mengirim barang sebelum dipaketkan, ukurannya hampir sama, cuma lebih sedikit besar CCTV SPC Super Series ini. Tapi tetap enteng karena kebanyakan bahannya plastik, tidak ada besi ataupun aluminium. Tapi meskipun plastik, di quality CCTV SPC Super Series ini keras dan tebal. Baik, kemudian kita lanjut bagaimana caranya CCTV SPC Super Series ini bisa terkoneksikan ke smartphone kalian.
Pasang kabel micro USB-nya ke kamera CCTV SPC Super Series ini ya guys. Kemudian jangan lupa hubungkan adapternya ke colokan listrik. Kemudian install aplikasi CCTV SPC Super Series ini di smartphone kalian. Jika sudah terinstall, kalian buka dan daftarkan terlebih dahulu email atau nomor HP yang kalian pakai. Dan ini adalah tampilan aplikasi CCTV SPC Super Series ini yang sudah saya daftarkan. Kemudian proses selanjutnya kalian koneksikan kamera CCTV SPC Super Series ini ke jaringan WiFi yang kalian pakai dengan cara tekan tanda plus yang ada di depan atau pojok kanan atas aplikasi CCTV-nya ya guys. Kemudian pilih atau tekan tambahkan perangkat jaringan. Kemudian scan barcode yang ada di bawah CCTV SPC Super Series ini. Jika sudah terdengar bunyi bip, tekan kotak pilihan yang ada tulisan terdengar tanda bip pada smartphone kalian. Lalu masukkan password WiFi yang dipakai pada WiFi kalian, kemudian tekan submit untuk proses binding agar CCTV bisa terhubung ke smartphone. Kemudian tunggu aja sampai proses selesai. Kemudian jika tampilannya sudah seperti ini, kalian tekan konfirmasi untuk menuju halaman utama aplikasi CCTV SPC Super Series. Baik, kemudian tekan kotak berwarna abu-abu ini untuk menampilkan kamera CCTV SPC Super Series. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kalian sudah berhasil menginstalasi CCTV SPC Super Series-nya ini di smartphone kalian. Baik, kemudian kita juga bisa mengambil foto atau merekam video secara manual yang akan tersimpan ke smartphone. CCTV SPC Super Series ini memiliki beberapa pengaturan kamera lain seperti mengatur auto record, night vision, ukuran gambar, termasuk untuk membagikan IP cam ini misalkan ke anggota keluarga atau teman-teman yang dipercaya dengan menambahkan ID pengguna atau akun CCTV SPC Super Series-nya. Baik, cukup segitu aja video kita kali ini dan sedikit kesimpulan dari saya. Sebenarnya untuk menambahkan CCTV SPC Super Series ini juga sangat gampang dan menempatkan CCTV SPC Super Series ini tergantung selera kalian dan kebutuhan kalian masing-masing. Saran saya, letakkan kamera CCTV SPC Super Series ini di pojokan ruangan yang ingin kalian pantau sehingga keseluruhan ruangan bisa tercover. Baik, kemudian jika kalian suka praktis dan tidak banyak kabel CCTV SPC Super Series ini solusinya ya guys, karena CCTV SPC Super Series ini adalah jenis kamera CCTV yang CNP atau colok and fly. Kemudian CCTV SPC Super Series ini juga bisa digerakkan 380 derajat sesuai perintah kita. Kemudian sudah ada fitur 2 audio dan infrared. Jika kalian sudah memiliki CCTV SPC Super Series ini, kalian bisa membantu saya menceritakan pengalamannya di kolom komentar. Oke, cukup segitu aja video kita kali ini. Dari kesimpulan CCTV SPC ini, dia sudah support dengan Wi-Fi, infrared, support dengan 2 audio, support dengan 128 GB, dan jaraknya sekitar 10 meter. Dan desain dari CCTV SPC ini menurut saya juga sangat unik. Jadi kalau misal kita buat pajangan di ruang tamu seperti ini, orang banyak yang nggak mengira ini adalah CCTV. Oke, cukup segitu aja video kita kali ini, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa, buat teman-teman bisa koreksinya di kolom komentar. Dan saya hanya pamit undur diri. Saya Rizwan. On the next video. Goodbye.